Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali bertemu di channel Mas Nur Lalang. Kali ini saya akan membagikan tips lolos calon pegawai negeri sipil. Untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, peserta didik harus mengikuti beberapa rangkaian tahapan seleksi. Setidaknya ada 3 tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil yang harus dilaksanakan agar lolos menjadi calon pegawai negeri sipil. 3 tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil yang perlu dilalui yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau yang kita kenal dengan SKD, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Baiklah Bapak Ibu, tentu kita semua ingin lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Apa yang harus kita lakukan agar dapat lolos dan dinyatakan sebagai calon pegawai negeri sipil? Peserta harus memaksimalkan seluruh tahapan seleksi yang wajib dilaksanakan. Jadi berarti kita harus maksimal dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi yang sedang kita jalani. Yang pertama yaitu seleksi administrasi. Pada tahap yang pertama ini, peserta yang ingin menjadi CPNS perlu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan pada tahap seleksi administrasi. Dalam seleksi ini, Bapak Ibu harus memastikan bahwa data yang sudah dipersiapkan harusnya diperiksa dengan teliti terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan pada tahap seleksi administrasi. Jika data yang diunggah peserta calon pegawai negeri sipil tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan, sudah dipastikan peserta tidak akan lolos dalam tahap yang pertama ini. Nah, dalam proses seleksi administrasi, dokumen-dokumen yang diunggah akan diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya dengan dokumen yang disyaratkan oleh panitia seleksi dari instansi terkait. Kemudian yang kedua maksud saya adalah SKD atau seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar ini ada 3 jenis. Pertama, tes soal wawasan kebangsaan yang biasanya disebut dengan TWK. Yang kedua, tes soal intelijensi umum atau VIU. Kemudian yang ketiga, tes soal karakteristik pribadi atau TKP. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan jenis-jenis tes tersebut. Tes soal wawasan. Tes wawasan kebangsaan atau TWK adalah salah satu tes yang harus dilalui oleh para peserta yang ingin mengikuti CPNS. TWK dibuat untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam memahami nilai-nilai kebangsaan. Nah, jadi dia khusus untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang, tingkat kemampuan Bapak Ibu peserta tes dalam memahami nilai-nilai kebangsaan. TWK adalah tes yang akan menguji seberapa dalamkah pengetahuan Bapak Ibu mengenai kebangsaan Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan panduan yang dirilis oleh Kesbangpol, materi utama dalam tes TWK terdiri atas pengetahuan sejarah perjuangan bangsa, peranan Indonesia di regional dan global ataupun internasional, kemampuan berbahasa Indonesia dan sistem
Tata Negara Indonesia, baik pusat maupun daerah. Jadi materi-materi ini mestinya Bapak Ibu pelajari sebelum mengikuti tes. Kuasai, pelajari sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memang siap untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil. Nah, seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu terkait kebangsaan Indonesia? Tentu Bapak Ibu sendiri yang mengetahuinya. Kemudian ada lagi tes soal intelijensi umum atau TIU. Tes intelijensi umum merupakan salah satu bentuk tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Hasil tes ini dapat mengungkap kualitas intelektual dan tinggi rendahnya tingkat kecerdasan atau IQ Bapak Ibu sekalian. Tes intelijensi umum adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan numerik, logika berhitung, kemudian mengukur figural ataupun penalaran Bapak Ibu, verbal dan kemampuan berpikir logis serta analitis seseorang secara simultan, berkelanjutan. Contoh tes intelijensi umum bisa Bapak Ibu lihat saat seleksi CPNS berdasarkan seleksi CPNS tahun 2019 umpamanya. Banyaknya soal TIU yang harus dikerjakan setiap peserta adalah 35 butir dan 100 soal dari 100 soal. Soal tes intelijensi umum calon pegawai negeri sipil memuat jawaban benar dan salah. Setiap jawaban benar memiliki skor 5 dan jawaban salah atau tidak dijawab skornya adalah 0. Kemudian ada lagi jenis tes berikutnya yaitu tes soal karakteristik pribadi atau yang kita kenal dengan TKP. Tes karakteristik kepribadian atau TKP ini adalah tes yang digunakan untuk menguji karakteristik kamu. Tes ini berisikan serangkaian soal-soal yang mengharuskan kamu memilih tindakan tertentu. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam soal TKP. Tes karakteristik pribadi adalah tes yang digunakan untuk melihat karakteristik seseorang. Meliputi apa? Potensi, integritas, cara menyelesaikan suatu permasalahan, kesabaran, dan lainnya. Itu artinya tes ini menekankan pada uji karakteristik seseorang dari aspek kognitif dan emosi. Baiklah Bapak Ibu, apa saja jenis tes karakteristik kepribadian? Itu ada 2 jenis tes karakteristik kepribadian. Yang pertama tes kepribadian grafis atau tes yang digunakan untuk melihat, menilai kepribadian seseorang melalui gambar. Misalnya saja, seseorang diberi gambar berupa titik, lalu diminta untuk membuat suatu gambar dari titik tersebut. Kemudian yang kedua, tes kepribadian kuesioner adalah tes yang digunakan untuk melihat, menilai, menganalisis kepribadian seseorang melalui sejumlah soal. Nah, jawaban-jawaban terpilih itulah nantinya bisa digunakan sebagai penilaian. Bapak Ibu Guru, kemudian yang terakhir adalah SKB atau seleksi kompetensi bidang. SKB merupakan seleksi kedua yang diikuti oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus SKD, seleksi kompetensi dasar. Pelamar akan diuji sesuai dengan kompetensi bidang yang dimiliki untuk melihat kesesuaian dengan kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Bila dalam SKD, tes yang Bapak Ibu lalui bersifat pengetahuan umum,
dan mengasah intelijensia, maka dalam SKB pertanyaan yang akan diujikan sifatnya untuk mengasah kemampuan mengenali jabatan, dan juga keterampilan Bapak Ibu sesuai dengan formasi yang akan diambil. Kuota peserta seleksi kompetensi bidang ataupun SKB ini adalah sebanyak 3 kali dari jumlah setiap formasi yang dibutuhkan. Misalnya yang dibutuhkan 5 kali 3 berarti 15 orang yang akan mengikuti tes ataupun seleksi kompetensi bidang ini. Tes SKB ini dianggap paling menentukan jika diukur dari persentase nilai. Kenapa? Karena jika SKD bobot nilainya adalah 40%, SKB punya bobot nilai 60%. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam seleksi kompetensi bidang ini, peserta harus mengetahui informasi lengkap dan akurat sehingga pada gilirannya nanti saat pelaksanaan ujian akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian Bapak Ibu tips bagaimana agar kita bisa lolos mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat mengikuti tes. Semoga Anda termasuk orang yang beruntung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.